Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube semua? Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan hari-harinya. Amin. Ya gini guys, jadi di konten kali ini saya mau coba rekam tipis-tipis aja ya perjalanan saya hari ini, sambil mau cerita sedikit nih guys. Jadi sesuai judul dan sesuai judul konten ya, dan thumbnail mungkin kalau saya nggak lupa nih. Jadi saya mau coba review action kamera yang cukup fenomenal, cukup melegenda juga gitu pada zamannya sih. Itu kamera action cam Ycam Inter ya, atau Ycam Basic kali ya, saya juga lupa deh tuh. Jadi di tahun 2024 ini masih bagus nggak sih, atau masih cocok nggak sih dipakai buat bikin konten motovlog ya. Jadi saya mau cerita sedikit nih guys. Jadi sebetulnya belum lama ini saya ini sempat beberapa waktu ya, ini saya sempat lupa naruh nih guys action kamera action cam Ycam ini ya. Terus ada kali sekitar mungkin sekitar 1 bulan lebih gitu ya, saya sempat lupa gitu saya taruh di mana, dan saya pikir udah hilang gitu guys. Terus belum lama ini saya ngelihat apa namanya, pas saya lagi beres-beres barang di rumah, ketemu lagi guys. Alhamdulillah ya, jadi action cam itu ketemu lagi dan saya senang banget gitu ya, karena ini salah satu action cam yang menurut saya ini action cam kesayangan lah gitu. Walaupun mungkin dari sisi harga ya, untuk di tahun sekarang ini 2024 ini mungkin harganya sudah mulai turun lah ya, sudah mulai turun jauh gitu ya, di angka ratusan ribu gitu ya. Jadi ceritanya itu dulu saya itu dapetin kamera ini, sejarahnya itu dari orang yang lagi BU gitu guys. Dari orang yang lagi BU, terus saya janjian aja sama penjualnya dan sempat cek sedikit gitu ya, dan kualitasnya masih oke gitu kan. Terus kebetulan yang si penjualnya juga dulu dia sempat bikin konten motovlog juga, saya sempat lihat hasilnya dan oh iya, hasilnya masih bagus dan kondisi fisiknya masih bagus gitu. Jadi apa namanya, sempat saya tawar-tawar gitu, kalau nggak salah saya dapat di harga di bawah 400.000 kalau nggak salah. Lumayan miring juga gitu ya, jadi ya udahlah gitu kan, dan yang penting dianya ikhlas gitu, dan kalau dianya ikhlas kan juga saya juga senang gitu ya. Ya jadi gitulah ceritanya ya, sejarahnya saya dapetin kamera ini gitu. Dan balik lagi di cerita awal, jadi waktu pas saya nemuin kembali kamera ini setelah sekian lama saya lupa naruh gitu, dan saya sempat pikir hilang juga. Ternyata ini di bagian bodinya itu bawahnya sempat ada, saya ngeliat tuh ada gompal gitu guys, sempat pecah gitu ya. Dan saya juga kaget, waduh ini takutnya kameranya rusak nih atau gimana gitu kan. Terus kemudian saya coba nyalain gitu dan masih bagus gitu ya, masih nyala gitu, pada intinya masih nyala, masih ada tanda-tanda kehidupan. Dan di kesempatan sekarang ini pun, nah ini saya mau coba ngerekam lagi nih guys kamera tersebut, dan kita lihat hasilnya apakah masih aman untuk ditonton. Apakah malah rusak gitu ya hasil videonya gitu ya. Walaupun sebetulnya pecahnya itu juga lumayan sih, gompalnya gitu ya. Saya juga nggak tahu itu apakah mungkin dia ketiban-tiban gitu ya sama barang-barang lain, atau mungkin sempat ketekan gimana gitu ya. Saya juga sempat khawatir juga sih, ini masih nyala apa enggak gitu ya. Ya tapi lah ini apa namanya, di kesempatan ini saya coba mau rekam lagi nih guys. Dan menurut kalian gimana nih guys hasilnya? Apakah masih aman gitu ya, masih aman untuk ditonton, masih kelihatan
enak dilihat gitulah ya, seenggaknya gitu ya, gitu. Jadi ya inilah hasilnya ya. Terus cerita sedikit lagi, jadi mungkin buat teman-teman semua mungkin yang udah tahu lah ya, mungkin juga udah banyak yang review kamera ini, Ycam ini. Jadi Ycam ini pada zamannya ya, ini dibuat itu mungkin belum disediakan fitur stabilizer gitu ya, atau supaya gambar videonya itu biar lebih apa ya, lebih nggak terlalu goncang-goncang gitu ya, jadi lebih stabil. Nah kalau yang Ycam ini belum ada gitu ya pada waktu itu. Mungkin beda kalau kamera-kamera zaman sekarang mungkin udah pada dilengkapi fitur stabilizer dan sejenisnya gitu ya, jadi udah pada bagus-bagus hasilnya gitu. Ya tapi kita maklumin aja lah ya, karena di tahun segitu sama tahun sekarang udah pasti beda gitu ya, pasti peningkatan jenis kamera juga udah mulai berubah drastis, udah mulai lengkap gitu ya, udah mulai bagus-bagus gitu, dan harganya juga menyesuaikan gitu ya. Karena kalau menurut saya ya, untuk kamera Ycam Inter atau basic ini udah di bawah 1 juta lah ya, yang ratusan ribu. Mungkin teman-teman kalau pinter nyarinya bisa dapat di bawah 500.000 mungkin kayak saya gini. Jadi walaupun bagaimana juga gitu ya, kalau menurut saya sih ini nggak ada komplain lah ya untuk harga segitu ya. Yang penting hasilnya itu tetap bagus, masih enak dilihat, masih aman gitu, dan masih cocok lah ya kalau mungkin buat teman-teman semua yang baru mulai mungkin mau bikin konten motovlog, yang sebelumnya mungkin nyoba pakai handphone gitu. Terus mau coba pindah gitu ya, mau nyoba action kamera yang murah meriah gitu ya. Terus bisa nih rekomendasi lah kalau menurut saya nih, cari kamera kayak gini gitu ya, dengan budget yang tidak terlalu mencekek gitu ya. Harga yang bersahabat lah untuk kantong pelajar ya. Dan kebetulan juga saya dapetin kamera ini juga, ini sudah hasil mod ya, jadi udah dimodifikasi untuk bisa dipasangin mic eksternalnya nih guys oleh si penjualnya ketika itu. Jadi ini juga saya merekamnya ini juga pakai mic eksternal. Dan info aja, saya pakai kamera ini cuman saya tempel aja nih guys di helm half face ya, saya taruh di kaca gitu kan. Saya libet-libet juga kabel audionya di helm. Di kaca helm, jadi sebisa mungkin biar enak aja lah buat bikin konten tipis-tipis kayak gini gitu. Jadi gimana guys buat kalian, apakah masih sesuai, masih aman ya buat bikin konten motovlog di tahun 2024? Silakan, mungkin bisa tulis pendapat kalian ya di kolom komentar gitu. Dan juga mungkin buat teman-teman semua mungkin yang juga udah pernah pakai atau mungkin yang lagi pakai juga kamera sejenis kayak gini, gimana, ceritain juga dong guys pengalaman kalian gitu ya, kesan-kesannya seperti apa gitu. Karena menurut saya sih ini untuk rentang harga segitu sih ini masih apa ya, masih enak lah gitu ya, nggak terlalu harganya nggak terlalu berlebihan gitu ya, atau overpriced gitu. Apalagi kalau misalnya kalian dapat kondisi kameranya yang masih jos gitu ya, masih bagus, terus mungkin dilengkapi juga sama aksesoris gitu kayak mounting dan sebagainya gitu. Biasanya kalau para penjual di online itu mereka lebih lengkap tuh guys ngejualnya ya, beserta aksesorisnya gitu. Dan ya gitulah pokoknya. Ini ngomong-ngomong kenapa jadi macet begini nih? Jadi kebetulan saya lagi di daerah Jakarta Barat nih guys, di pinggir tol Jakarta Tangerang nih guys. Jadi ini nama jalannya jalan apa ya? Jalan Arjuna kalau nggak salah ya. Jalan Arjuna Selatan ya. Jadi, dan ini saya ngerekamnya nih di siang hari ya, kira-kira mungkin jam berapa ya? Jam 2 siang lah ya. Tapi masih macet deh.
Ya seperti inilah ya. Jadi kalau yang saya alamin ya pakai kamera ini sebetulnya kamera yang cocok juga buat teman-teman juga mungkin yang punya action kamera lagi ya. Ini cocok buat jadi kamera kedua deh guys. Jadi kalau misalnya kamera utamanya yang ada stabilizernya, mungkin bisa ditaruh di sisi motor ya, atau taruh di mungkin di mana, di spion kayak gini nih, saya tunjukin ini. Jadi kalau misalnya jalanannya lebih bergoncang gitu ya, jadi dia gambarnya masih aman, dan ini menghadap ke teman-teman semua ya, ke ridernya gitu. Dan mungkin kamera action Gcam-nya ini ditaruh di helm gini, seperti itu guys. Jadi bisa jadi dual view gitu kan. Lebih bagus gitu, lebih keren nanti hasilnya ya. Seperti itulah ya kesan-kesan saya pakai kamera ini di tahun 2024, dan menurut saya ini masih cocok lah ya, masih jos lah gitu dengan harga segitu juga. Jadi nggak ada komplain sama sekali dari saya gitu. Ya mungkin segini dulu aja kali guys ya, kontennya atau videonya yang saya rekam sekarang. Mungkin kalau ada pendapat lain dari teman-teman semua, bisa apa namanya, tulis juga di kolom komentar gitu ya, menurut kalian kayak gimana. Dan oh ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan apalagi teman-teman semua mau bantu support channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi gitu, dan mungkin bisa bikin saya lebih semangat lagi biar saya nggak malas-malasan. Karena kadang bikin konten tuh aduh apa ya, kadang ada saat kita lagi titik jenuh, kadang lagi rajin gitu ya. Kalau saya mungkin sekarang lagi berada di titik malas gitu ya, mungkin bukan jenuh tapi titik lagi malas. Karena saya terakhir bikin konten itu kira-kira sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting masih inget bikin konten gitu. Kenapa jadi curhat ini ya? Oke lah guys, kita sudahi dulu ya. Teman-teman mungkin bisa bantu like, share, dan subscribe di channel ini supaya channel ini lebih maju lagi dan lebih berkembang. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.